Para ulama rahimahullahu taala berselisih tentang hukum takbiratul ihram ini. Apakah dia rukun di dalam salat ataukah dia syarat di dalam salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini, pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Aslu Sifatus Shalah, asal terhadap sifat salat Nabi yang ditulis oleh ulama besar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab at-takbir. Kata beliau bab tentang takbiratul ihram. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftatihu as-salata biqaulihi Allahu akbar. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka salatnya dengan mengucapkan Allahu akbar. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, wa amara bidzalika al-musi' salatahu kama taqaddam wa qala lahu innahu la tatim salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda fayadha al-wudu mawadi'ahu thumma yaqul Allahu akbar wa kana yaqul miftahu as-salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang tidak bagus salatnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada halaman 55. Di situ disebutkan Nabi berkata kepada sahabat yang kurang bagus salat tersebut, kata Nabi, tidak sempurna salat salah satu di antara kalian hingga ia berwudu dan membasuh anggota wudunya, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya kunci solat itu adalah bersuci, wa tahrimuha, dan pengharaman di dalam solat ya adalah takbir, dan penghalalan di dalam solat adalah salam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Albani rahimahullahu taala beliau memulai kitab At-Takbir ya, bab At-Takbir, memulai dengan membawa beberapa hadis. Di antara hadisnya yang beliau sebutkan adalah hadis musi'us shalah. Hadis yang masyhur, sahabat yang kurang bagus salatnya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali menyuruh sahabat itu untuk mengulangi salatnya. Di antara perkataan Nabi, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau hendak mendirikan salat, kata Nabi, maka ucapkanlah takbir. Takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram. Dan di dalam hadis juga Nabi SAW membuka salat beliau dengan takbir. Para ulama rahimahullahu taala berselisih tentang hukum takbiratul ihram ini. Apakah dia rukun di dalam salat ataukah dia syarat di dalam salat?
Bahkan ada pendapat yang tidak dianggap ya, tapi ada di luar dari dua pendapat ini ada yang mengatakan sunnah. Tapi ini pendapat yang tidak dianggap ya, pendapat dari kalangan ahlul bidah. Tidak dianggap oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka terjadi khilaf di kalangan ulama bahwasanya takbiratul ihram itu sunnah apa syarat? Apa bedanya? Apa buahnya terjadi khilaf ini? Buah terjadi khilaf ini adalah dampaknya kalau yang menganggap takbiratul ihram itu adalah syarat atau menganggap takbiratul ihram itu adalah rukun, kalau ada orang bertakbiratul ihram sebelum masuk waktu sholat 1 menit, sebelum masuk waktu sholat 1 menit, misalnya sholat zuhur itu jam 12.30, kemudian ada ibu-ibu misalnya sholat di rumah jam 12 lewat 29 menit ya, dia kira sudah masuk waktu salat. Kemudian dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian baru setelah itu dia tahu ternyata waktunya masih belum. Ketika selesai salat, masuk sudah waktu salat. Artinya di pertengahan salat masuk waktu salat. Bagaimana hukumnya? Bagi yang menganggap itu adalah rukun, salatnya tidak sah. Karena dia bertakbir sebelum masuk waktu salat, walaupun di pertengahan salat sudah masuk. Bagi menganggap itu syarat, takbiratul ihram itu syarat, maka mereka menganggap sah salatnya, tidak perlu diulangi. Ini buah dari khilaf ini. Kalau orang menganggap itu syarat, maka dia katakan tidak ada masalah. Sama seperti Anda menghadap kiblat walaupun belum masuk waktunya. Tapi ketika Anda sholat sudah masuk waktunya tetap menghadap kiblat, maka sah sholat Anda. Maka ini buah dari perbedaan khilaf ini. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama rahimahullah taala, wallahu taala alam, bahwasanya takbiratul ihram itu adalah rukun di dalam sholat. Apa dalilnya? Ya, bahwasanya takbiratul ihram itu rukun di dalam sholat adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, yang dinukil oleh Syekh Albani di sini, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Kata Nabi sallam, kunci salat adalah bersuci, sedangkan ya pengharaman artinya tidak boleh lagi berbicara ketika salat adalah dengan bertakbir. Maka takbir di sini adalah takbiratul ihram. Dan namanya rukun itu masuk di dalam perbuatan. Wallahu taala alam, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah takbiratul ihram itu adalah rukun di dalam salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham takbiratul ihram itu rukun di dalam salat, maka perlu seorang muslim ini tahu ya syarat takbiratul ihram itu sah. Mungkin kita pernah bertakbiratul ihram tapi kita tidak tahu syaratnya. Kapan syarat takbiratul ihram itu dianggap sah takbiratul ihram itu sendiri? Di dalam hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, secara tidak langsung di situ disebutkan beberapa syarat. Di antaranya ya Syekh Albani menukil di catatan kaki beliau, di antara syarat takbiratul ihram tersebut, pertama, takbiratul ihram itu harus disertai dengan niat. Tidak mungkin seseorang diterima salatnya kalau dia tidak menyertai dengan niat. Para ulama rahimahullahu taala tidak ada masalah bahwasanya kalau seandainya seseorang bertakbiratul ihram ya, sebelum bertakbiratul ihram dia berniat. Kemudian niat tersebut terus bersamanya ketika dia juga bertakbiratul ihram. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Idza kana mustahdiran lin-niyyah ila hina as-shalah azza dzalika bi ittifaqil ulama." Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, jika seseorang menghadirkan niatnya ketika dia hendak salat, maka itu sudah cukup berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang jadi masalah adalah seseorang ya berniat sebelum takbiratul ihram, kemudian ketika hendak bertakbiratul ihram kada ingat lagi berniat untuk sembahyang. Contoh misalnya ya, seseorang ya sebelum mendengar azan dia nanti hendak sembahyang zuhur. Sudah berniat ya. Kemudian
dikumandangkan azan, ya. Keramaian di toko, ya, yang asalnya apa? Kada payu bujualan, bujang jurang, kada pecah-pecah, ya. Kemudian keramaian di toko, asik berjualan. Akhirnya qomat, dia tergesa-gesa. Ketika bertakbiratul ihram, kada ingat lagi. Berniat untuk sembah yang kada ingat lagi. Keasikan dalam otaknya tadi, ditutup di berapa, iku uang sudah nih, hendak bertukar nih, kada payu nih, ya. Rugi berapa. Kada ingat lagi, karena orang keasikan di dalam berdagang. Akhirnya dia bertakbiratul ihram lupa. Dan itu wajar terjadi pada orang ketika berdagang, berbisnis misalnya. Tapi bagaimana hukum sholat orang ini? Ketika dia bertakbiratul ihram, dia lupa berniat untuk takbiratul ihram. Sebelumnya sudah ada niatnya, tapi pas hendak bertakbiratul ihram kada ingat di pasar, ya. Taib. Ini khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Ahlul ilm khilaf panjang dalam masalah ini, tetapi pendapat yang paling kuat dalam para ulama, salatnya sah. Salatnya sah kenapa? Salatnya sah kata para ulama karena niat itu ketika seorang meniatkan, maka dia niat itu tidak dianggap kalau dia sendiri yang membatalkannya. Sedangkan orang ini niatnya ada dari tadi sembahyang, tapi dia lupa saja untuk menghadirkan, dan niat itu terus berlanjut bersama orang tersebut, kecuali dia membatalkan. Hendak dia sembahyang, kada jadi tidak sembahyang di dalam hatinya, ini lain. Tetapi kalau niat itu masih ada, kemudian dia berlanjut dan dia lupa di waktu takbiratul ihram, maka sah takbiratul ihramnya. Ya. Maka kata para ulama, yang membatalkan niat itu, niat itu tidak dianggap adalah orang itu sendiri niatnya untuk membatalkan niat takbiratul ihramnya. Oleh karena itu kata para ulama, salatnya sah. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kadang niat itu Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, itu bisa ditentukan dengan waktu. Kadang ditentukan dengan waktu. Saya kasih contoh. Kadang pian sembahyang berniat takbiratul ihram, tapi pian kadang-kadang tidak sadar sembahyang napa. Pian kadang sadar sembahyang napa. Pian terlambat. Ya, terlambat datang ke masjid. Kemudian saking terlambatnya datang ke masjid, tergesa-gesanya, kadang ketika bertakbiratul ihram sudah kada peduli lagi sembahyang napa ini. Zuhur kah, asar kah? Kadang-kadang tidak peduli. Iya. Akhirnya dia berniat saja takbiratul ihram, tidak berniat sama sekali salat. Kata para ulama, hal semacam ini waktu yang menentukan niat tersebut. Karena orang itu tidak mungkin dia bertakbiratul ihram kecuali ingin salat di waktu tersebut. Dia ketika salat zuhur, kadang mungkin dia ingin sembahyang maghrib. Pasti dia ingin sembahyang zuhur. Iya. Ketika dia mengangkat takbir di waktu salat maghrib, pasti dia ingin niatnya adalah salat maghrib. Maka kata para ulama, kadang waktu itu menjadikan niat itu menjadi khusus bagi seseorang. Dan kalau kasusnya semacam ini, maka juga tidak mengapa kata para ulama. Oleh karenanya, kalau niat itu tidak hadir di saat ketika kita mengangkat takbiratul ihram tapi hadir sebelumnya, maka sah salatnya. Dan biasanya kadang-kadang ya, niat kada hadir ini hilang niat ini orang tergesa-gesa, masbuk dan yang lainnya. Makanya jangan jadi masbuk kita. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, di dalam takbiratul ihram di sini disebutkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini, kata beliau bahwasanya innahu la tatimmu sholati li ahadin minan nas. Tidak sempurna salat seseorang sampai dia berwudu kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Kata para ulama, selain takbiratul ihram itu ada niatnya, juga di antara syarat kedua takbiratul ihram itu sah dengan cara apa? Dengan takbiratul ihram itu dilakukan dengan berdiri. Maka tidak sah sholat seseorang kalau takbiratul ihramnya dalam kondisi duduk. Khususnya ini sholat wajib, bukan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh takbiratul ihram dalam kondisi duduk. Adapun sholat wajib tidak boleh takbiratul ihram dalam kondisi duduk. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Maka di antara syarat takbiratul ihram harus dalam kondisi berdiri.
Terjadi kesalahan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, orang ketika sembahyang itu kadang-kadang dia bertakbiratul ihramnya tidak berdiri dalam kondisi sempurna, khususnya ketika orang itu masbuk. Kadang mendapati imam sedang ruku, dia cepat-cepat tergesa-gesa, akhirnya dia tidak bertakbirnya tidak berdiri dengan sempurna. Kadang langsung ruku berdahulu. Ya, kadang takbirnya berlangsung dalam kondisi ruku. Maka kalau ada orang bertakbiratul ihram dalam kondisi ruku, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Karena takbiratul ihramnya tidak sah. Ya, maka takbiratul ihram itu harus dalam kondisi berdiri. Ya. Terus apa kaidah dikatakan orang itu berdiri? Apa membedakan antara berdiri dan ruku? Ustaz, apakah membungkuk itu dikatakan dia ruku ataukah berdiri? Karena ada sebagian orang kadang-kadang bawaannya menunduk saja. Bahkan berjalan pun kadang-kadang tertunduk-tunduk. Ada sebagian orang demikian. Ada orang kadang tegap jalannya. Maka apa kaidahnya seseorang itu dikatakan dia ruku takbirnya atau dikatakan dia berdiri? Kata para ulama, ya, banyak khilaf dalam masalah ini, tapi kaidahnya yang paling kuat di kalangan para ulama, dikatakan orang itu berdiri ketika posisi tubuhnya lebih dekat ke arah berdiri daripada arah ruku. Kalau posisi kita lebih dekat kepada arah ruku, maka kita ruku. Bukan berdiri. Kalau posisi tubuh kita lebih dekat dari arah berdiri, maka kita dianggap sholatnya dalam kondisi berdiri. Dan ini kaidah penting. Karena ini sangat penting. Karena ini banyak terapannya. Terapannya seperti apa? Terapannya ketika Anda masbuk misalnya. Masbuk mendapati ruku bersama imam satu rakaat dapat satu rakaat. Tapi kadang-kadang orang masbuk itu ketika dia hendak Allahu Akbar, imamnya pergerakan mau tidak. Kadang masbuk ini bingung, dapat ruku kah adakah? Kadang bingung, bertanya-tanya, dapat tadi imamnya sudah bangkit dari ruku apa tidak? Karena pas mau pergerakan ruku, imamnya pergerakan mau tidak. Kaidahnya apa? Ketika kita lebih dekat kepada ruku dan imam belum bergerak ke arah tidak, berarti kita dapat ruku bersama imam. Kalau imamnya sudah bergerak ke arah iktidal dan kita belum dekat ke arah ruku, berarti kita tidak dapat satu rakaat ruku bersama imam. Maka kata para ulama rahimahullah taala, syarat yang kedua dari takbiratul ihram ini selain disertai dengan niat, harus dalam kondisi berdiri. Tidak boleh takbiratul ihram dalam kondisi duduk. Kemudian kadang seseorang bertakbiratul ihram, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kadang bertakbiratul ihram dihadapkan dengan dua takbir ketika bagi seseorang. Seperti orang yang masbuk. Orang yang masbuk itu pada hakikatnya dia punya dua takbir. Pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah takbir untuk ruku. Sebagian orang kadang ketika dia masbuk, dia takbirnya cuma satu kali, Allahu Akbar, langsung ruku. Terus seperti apa sebetulnya di dalam Islam? Taib. Boleh tidak seseorang bertakbirnya hanya satu kali saja? Ataukah harus dua kali ketika bertakbir? Maka pertama, orang ketika dia bertakbir, khususnya orang masbuk, makanya di dalam sholat itu paling ngali ini masalah masbuk. Iya, bujuran paling ngali ini masalah masbuk. Kalau yang sembahyangnya normal, kada banyak permasalahannya. Yang kada normal ini yang banyak, ya, artinya sering tertinggal macam itu. Kalau orang itu masbuk di dalam sembahyang, dia mendapati imam ruku misalnya, kemudian dia bertakbir. Ada beberapa kondisi, kadang ada orang kada tahu takbir apa ini. Pokoknya umpat imam, kan ada kayak itu. Pokoknya imam apa? Nah, ada orang bertakbir niatnya takbiratul ihram. Ada orang bertakbir niatnya takbir ruku. Ini ada kondisi niat yang di dalam hati bermacam-macam. Pertama kata para ulama, kalau ada orang bertakbir Allahu Akbar, dia niatkan itu untuk takbiratul ihram, maka itu sudah cukup untuk takbir rukuknya. Kalau saya bertakbir misalnya Allahu Akbar, saya niatkan takbirnya untuk takbiratul ihram, maka itu sudah cukup untuk ruku. Kalau saya melakukan dua kali takbir,
takbiratul ihram, takbir ruku itu yang terbaik. Itu yang paling afdal. Tapi kalau saya cukupkan takbiratul ihram, niatkan untuk takbiratul ihram dan sekaligus ya satu takbir saja, maka sudah mencukupi untuk takbir ruku itu sendiri. Yang kedua, ada orang berniat takbirnya untuk takbir ruku. Bukan niatnya takbiratul ihram. Kada ingat tadi, hendak takbir ruku saja. Ya, akhirnya diberniat untuk takbir ruku. Sah tidak salatnya? Kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena takbirnya takbir ruku, bukan niatnya takbiratul ihram. Yang ketiga adalah seseorang kada berniat sama sekali. Kada tahu sama sekali, mau orang sudah kada tahu lagi. Pokoknya bertakbir dah. Kada meniatkan takbiratul ihram, kada meniatkan takbir ruku. Tidak niat sama sekali. Pokoknya bertakbir sudah ruku. Ya, semacam itu. Ini khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Ya, orang yang tidak memiliki niat semacam ini. Wallahu taala alam, zahir perkataan ahlul ilm, ini khilaf sangat kuat. Zahir perkataan ahlul ilm sah salatnya. Karena itu dibawa ke takbiratul ihram. Karena asalnya tadi waktu tadi menentukan dia, ya, menentukan takbirnya. Maka wallahu alam dia masuk pada takbiratul ihram dan sah salatnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya, syarat salat juga tadi disebutkan dalam hadis ini, Nabi mengatakan Allahu akbar, summa yaqul Allahu akbar. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya salat itu, takbir itu di antara syarat yang ketiga, lafaznya Allahu akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Sebagian ahli ilmu mengatakan bagaimana kalau ditambahi alif lam. Di alifnya misalnya Allahul akbar. Dia tidak mengatakan Allahu akbar, tapi dia mengatakan Allahul akbar. Bagaimana hukumnya? Maka tidak boleh. Harus seseorang itu ketika dia bertakbir, dia mengucapkan lafaz Allahu akbar. Dia harus mengucapkan lafaz Allahu akbar. Taib. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Idza qumta ila salati fakabbir. Dan juga hadis Nabi SAW, summa yaqul Allahu akbar. Kalau misalnya takbir itu diganti dengan Allahumma gfirli misalnya, sah tidak sembahyangnya? Tidak sah. Dia harus menggunakan lafaz Allahu akbar. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya orang tersebut membalik takbirnya, dibalik takbirnya? Dia mengatakan akbar Allah. Dia balik takbirnya. Lafaznya sama tapi dia balik. Ya, hukumnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka tidak sah salat seseorang. Dia harus saklek dalam mengucapkan Allahu akbar. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat juga bertakbir disebutkan dalam hadis ini, summa yaqul Allahu akbar. Dan Nabi mengatakan Allahu akbar. Para ulama mengambil dari hadis ini syarat bahwasanya takbir itu harus mutawali. Antara lafaz Allah dengan akbar itu harus mutawali. Mutawali itu continue, tidak dipisah. Karena ada sebagian orang itu bertakbir itu antara Allah dengan akbarnya ada terpisah. Allahu diam, akbar. Ada demikian, ada orang dipisah. Maka ini ya tidak boleh. Kalau terpisah dengan sesuatu yang batuk misalnya, kan mengucapkan Allahu misalnya terus batuk misalnya berdehem, kemudian disambung akbar, sah tidak sembahyang? Sah. Dipisah dengan sesuatu yang sebentar, ya, akibat ada hajah seperti batuk, ya, seperti seseorang bersin misalnya, ketika dia mengucapkan Allahu akbar tersebut terpisah antara kalimat hu dengan akbarnya, terpisah akibat adanya tadi batuk, bersin dan semisalnya, kemudian dia lanjutkan, sah tidak sembahyangnya? Sah saja. Tidak mengapa. Maka ini diperbolehkan di dalam Islam. Tapi kalau panjang, ya, kadang sebagian orang itu, khususnya orang kena was-was itu panjang. Antara hu dengan akbar itu tidak boleh. Kenapa? Karena kata para ulama rahimahullahu taala, ya, takbiratul ihram itu Allahu akbar itu ya terdiri dari mubtada dan khabar.
dan asalnya di dalam ilmu nahwu mubtada dan khabar itu bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisah. Ya. Maka kalau dipisah dengan pemisah panjang, maka itu tidak boleh di dalam bahasa Arab. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Albani membawakan hadis yang lain, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sautahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan suaranya dengan takbir sampai orang yang di belakangnya mendengarkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim, Baihaqi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian wa kana idza marida rafa'a Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu sautahu yuballighu an-nas takbirahu sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqul idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sakit, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau meninggikan suara beliau untuk menyambung suara Nabi SAW dengan takbirnya. Dan Nabi SAW mengatakan, jika seorang imam mengatakan Allahu Akbar, jika seorang imam mengucapkan Allahu Akbar, maka katakanlah kalian di belakang imam juga Allahu Akbar. Hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, ini adalah hadis yang sahih. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan, ini di antara syarat berikutnya, di antara syarat takbiratul ihram, yaitu syarat yang kelima, bahwasanya takbiratul ihram itu harus didengarkan. Harus didengarkan, harus diucapkan. Kata para ulama rahimahullahu taala, apakah harus seseorang itu memperdengarkan takbiratul ihramnya kepada orang lain? Ulama sepakat tidak harus. Tetapi apakah dia harus mendengarkan takbiratul ihram itu didengar oleh telinganya, telinga yang bertakbir, harus atau tidak? Di sini para ulama khilaf. Setelah mereka sepakat, orang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram, tidak menggerakkan mulutnya dalam mengucapkan takbiratul ihram, itu bukan bertakbir. Ada sebagian orang langsung kadang menggerakkan mulutnya. Ada sebagian orang kadang-kadang langsung semacam itu. Dia tidak menggerakkan mulutnya. Dia hanya bertakbir di dalam hati. Ya, karena banyak sekali ya, kaum muslimin kadang antum melihat di masjid, kadang-kadang apalagi orang tua-tua dari kacamata membuka mushaf. Kadang-kadang menggerakkan apa? Lidahnya. Ini tidak membaca sebetulnya. Ini tidak membaca. Ya, dia tidak membaca yang dimaksudkan di dalam hadis. Dia cuma merenungi ayat ini apa. Ya, dia tidak membaca. Ya. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, bahwasanya dikatakan orang itu membaca menggerakkan lidahnya. Para ulama khilaf, ketika kita menggerakkan lidah kita ini, ketika membaca sesuatu, apakah itu harus didengar oleh diri kita atau kita tidak mendengar? Kadang kita gerakkan lidah kita, kadang telinga kita tidak mendengarnya, tapi lidah kita bergerak. Di sini khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama rahimahullahu taala, tidak harus telinga kita mendengar ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang penting adalah seseorang menggerakkan lisannya dalam mengucapkan tersebut. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayakhidajun salatan ghairu tamam. Faqila li Abi Hurairah, inna nakunu wara al-imam, faqal iqra biha fi nafsik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat
dan dia tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya adalah salat yang khidaj. Khidaj itu adalah anak burung yang lahir, ya, yang pecah telurnya yang masih kecil, Artinya tidak sempurna. Kata Nabi, fahiya khidajun, salatnya tidak sempurna, tidak sempurna. Kemudian dikatakan kepada Abi Hurairah, ya, sesungguhnya kita berada di belakang imam. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian faqal iqra biha fi nafsik. Maka engkau bacalah di dalam dirimu. Artinya bacalah dengan diam, sir, tidak dikeraskan. Perkataan Abu Hurairah, iqra biha fi nafsik, ya, bacalah dengan dirimu, bukan dibaca di hati. Maksudnya adalah gerakkan dengan lisanmu walaupun tidak didengar. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu dikatakan dia bertakbiratul ihram, maka harus dia gerakkan lisannya. Tidak dia berdiam, tidak mengantuk, tapi dia ada gerakan di dalam lisannya. Walaupun telinganya sendiri tidak mendengarnya. Ya. Tetapi biasanya kebanyakan orang ketika dia mengucapkan takbir, kadang orang itu mendengar apa yang dia ucapkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallam, idza qala al-imam, ya, hadis Abu Bakar, idza qala al-imam Allahu akbar. Jika seorang imam mengucapkan Allahu akbar, faqulu Allahu akbar. Kalau seorang imam mengucapkan Allahu akbar, maka katakanlah Allahu akbar. Para ulama rahimallahu taala mengambil dari hadis ini syarat yang kelima di antara syarat takbiratul ihram. Apa itu? Bahwasanya syarat takbiratul ihram itu dikatakan sah harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh seseorang bertakbiratul ihram tidak pakai bahasa Arab. Maka dia harus mengucapkan Allahu akbar. Terus bagaimana Ustaz kalau seandainya orang itu tidak bisa bahasa Arab? Tidak hafal kata Allahu akbar. Maka sebetulnya antum ini setiap hari bicara bahasa Arab. Ketika sembahyang Allahu akbar itu bahasa Arab. Sami Allahu liman hamid itu bahasa Arab. Maka bagaimana dengan orang yang tidak bisa berbahasa Arab, tidak hafal Allahu akbar? Mungkin ada orang tua baru masuk Islam, usianya sudah 70 tahun lebih gitu ya. Kemudian lidahnya kaku, tidak hafal mengucapkan Allahu akbar. Terus bagaimana dia sembahyang ini? Bagaimana dia melakukan salat? Para ulama rahimallahu taala mengatakan kalau seandainya orang tersebut tidak mampu, ya, berbicara bahasa Arab, ya, tidak bisa, ya, mengucapkan Allahu akbar, maka kata ahlul ilm boleh dia, ya, mengganti, ya, dengan bahasa yang dia pahami. Boleh dia ganti dengan bahasa terjemahan. Ini bagi orang yang tidak hafal kalimat Allahu akbar, ya. Kenapa? Karena dia tidak mampu, ya. Dan Allah menegakkan, menyuruh dia untuk mendirikan salat. Waqimus salata lidzikri, kata Allah, dirikan salat. Bukan salatnya tidak bisa kalau orang tidak mampu, terus apa yang harus dia lakukan? Maka boleh dia mengucapkan misalnya Allah maha besar. Ini tentu bagi orang yang tidak bisa mengucapkan Allahu akbar, tidak hafal. Dan ini tentu bagi orang yang sudah tua, ya, orang yang sudah mungkin dekat-dekat dengan pikun dan semisalnya, ya. Dia sudah nggak bisa lagi menghafal kalimat apa macam susah. Tapi kalau orang yang masih muda dan semisalnya, saya rasa bisa semua orang. Tapi ini biasanya bagi orang-orang yang sudah tua, ya, atau orang-orang baru jauh di pedalaman sana, ya, tidak lisannya kaku mengucapkan Allahu akbar, maka para ulama rahimahullah taala mengatakan boleh dia ganti sementara waktu ketika dia belum bisa, dia ganti dengan apa? Bahasa terjemahan untuk menegakkan salat itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimallahu taala, dan di antara syarat takbiratul ihram yang ketujuh disebutkan, ya, di dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan wa idza qala al-imam Allahu akbar, jika seorang imam mengatakan Allahu akbar faqulu Allahu akbar, maka kata para ulama syarat mengucapkan sahnya takbiratul ihram kita itu harus terhindar dari kesalahan di dalam pengucapan. Kesalahan dalam pengucapan kalimat Allahu akbar.
Kesalahan di dalam pengucapan Allahu Akbar itu beraneka ragam. Pertama, ada kesalahan pengucapan Allahu Akbar itu kadang-kadang ada sebagian orang itu memanjangkan hamzahnya. Dia panjangkan hamzah pada kalimat di awal. Dia katakan Allahu Akbar. Ada orang demikian. Dia bertakbir demikian. Maka ya, para ulama rahimahullahu taala bagaimana kedudukan salat semacam ini, ya. Sebagian ulama keras dalam masalah ini. Kenapa kata para ulama? Karena ini mengubah makna, ya. Ya. Ini soalnya ini kalau kita panjangkan di awalnya Allahu Akbar, ini pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Ya, ini berubah maknanya menjadi pertanyaan. Apakah Allah itu maha besar? Makanya saking kerasnya sebagian ulama di antara mazhab Abi Hanifah yang keras dalam masalah ini, kalau sengaja kata Abu Hanifah kafir orang tersebut. Saking kerasnya. Kenapa? Karena dia mengubah makna. Dia mengucapkan mengubah makna yang Allah Maha Besar menjadi apakah Allah Maha Besar? Timbul keraguan. Dan ini tidak boleh. Ya. Maka kata para ulama, kalau ini disengaja mengucapkan Allahu Akbar ini dengan dipanjangkan alifnya, hamzahnya di awal, maka batal salatnya. Tidak sah salatnya. Tapi kalau ini tidak disengaja, tidak tahu karena jahil misalnya, maka wallahu a'lam insyaallah ya salatnya sah saja, ya. Tetapi hendaknya dia harus belajar. Kemudian di antara kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah memanjangkan lam. Kata lam pada Allah. Ulama khilaf. Pada asalnya kali lam kepada Allah itu 2 harakat. Allahu Akbar. Itu asalnya dua harakat lamnya. Tapi ulama khilaf. Boleh enggak dipendekkan Allahu Akbar langsung? Bolehkah dipanjangkan lebih dari 2 harakat? Allah, misalnya gitu, dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Maka terjadi khilaf. Mazhab Abi Hanifah mengatakan Allahu Akbar itu asalnya lamnya itu dipendekkan. Mereka berdalil dengan hadis, tapi hadisnya semua hadisnya lemah. Kata mereka dipendekkan, tidak dipanjangkan lamnya tersebut. Sebagian lagi berpandangan bahwasanya boleh dipanjangkan lebih dari dua harakat. Tapi yang benar adalah panjangnya cuma dua harakat. Kalimat Allah di lam di kalimat lafzul jalalah tadi cuma panjangnya dua harakat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ya kesalahan dalam mengucapkan takbiratul ihram memanjangkan hamzah pada kalimat akbar. Hamzahnya dipanjangkan. Allahu Akbar misalnya. Dia panjangkan hamzahnya. Maka bagaimana hukumnya ini? Ini tidak boleh. Ini kalau disengaja batal salatnya. Kalau tidak disengaja, kita berharap salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian lagi kesalahan kadang memanjangkan ba-nya di kalimat akbar tadi. Yang seharusnya akbar dia katakan akbar macam itu. Dan ini juga sering terjadi. Ini juga kesalahan di dalam pengucapan takbiratul ihram. Kemudian di antara kesalahan ya kaf pada kalimat akbar diganti dengan qaf. Akbar. Ini juga kesalahan di dalam lafaz takbir, tidak boleh. Sebahagian lagi mengganti ya Allahu Akbar tadi, hamzah tadi diganti dengan waw. Allahu Akbar. Ya ini juga ada sering orang ketika bertakbir Allahu Akbar. Dia bukan mengucapkan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Ya, hamzahnya dia ganti dengan waw. Ini juga kesalahan di dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh. Ini bentuk-bentuk kesalahan. Maka di antara syarat sahnya takbiratul ihram harus terhindar dari kesalahan. Dia hendaknya mengucapkan Allahu Akbar. Tidak dia panjangkan hamzah di alifnya, tidak dia panjangkan hamzah di kalimat akbarnya, tidak dia panjangkan ba-nya, tidak diganti kafnya dengan qaf, ya. Maka ini adalah bentuk-bentuk kesalahan di dalam pengucapan takbir dan ini tidak boleh. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Terus bagaimana dengan orang yang bisu, Ustaz? Bagaimana takbirnya? Orang yang bisu tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana cara dia bertakbirnya? Ya. Tentu ulama ya mengatakan bahwasanya orang bisu tidak boleh jadi imam. Ya. Tentunya dalam salat jahriyah tidak boleh orang bisu itu jadi imam. Ya, kenapa? Karena akan terjadi kekacauan di dalam salat. Ya. Karena kalau orang bisu jadi imam, khususnya di dalam salat jahriyah, ya, akan terjadi kekacauan dalam salat. Kapan imamnya berhenti Fatihah, kada tahu makmumnya. Ya, kapan dia mengucapkan amin dan seterusnya tidak tahu. Maka kata para ulama, orang yang bisu tidak boleh jadi imam di dalam salat. Kalau ada yang lain yang bisa berbicara. Maka orang bisu terus bagaimana cara takbirnya dia? Maka dia cukup semampu dia. Dia menggerakkan lisannya mengucapkan Allahu Akbar semampu dia. Ya, maka salatnya sah, ya. Tetap dia berusaha mengucapkan tetapi semampu dia. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di antara faedah ya dari hadis ini ya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau ya meneruskan suara Nabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya para ulama mengatakan sunnah kita itu menyampaikan suara imam. Terlebih lagi suara imam itu suaranya lemah. Maksudnya adalah tidak terdengar. Maka sunnahnya adalah yang di belakang menyampaikan ya. Dan ini terjadi ketika Nabi SAW beliau sakit. Menjelang akhir hayat beliau Nabi sakit. Ya, Nabi kadang menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam di dalam salat. Kadang Nabi jadi imam. Ketika beliau jadi imam suara beliau lemah, tidak terdengar, maka disambung oleh Abu Bakar. Maka kata para ulama ini sunnah tabligh, ya. Maka hendaknya yang di belakang menyampaikan. Kemudian yang di belakangnya lagi menyampaikan. Kalau kita mengetahui suara imam itu lemah. Kemudian di dalam hadis ini juga dikatakan idza qala al-imam Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Artinya seorang makmum ketika seorang imam mengucapkan Allahu Akbar dan kata para ulama harus seorang imam itu mengeraskan kalimat Allahu Akbar. Imam wajib mengeraskan bacaan Allahu Akbarnya. Adapun makmum kata para ulama tidak wajib. Dia tidak harus dia mengeraskan bacaannya, tapi cukup dia mendengarkan untuk dirinya sendiri. Kemudian ketika perkataan Nabi faqulu Allahu Akbar, fa di sini ulama khilaf, fa di sini apa takkib atau bukan takkib, itu artinya ketika imam mengucapkan Allahu Akbar harus makmum setelahnya juga mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh dia melambatkan, dan asalnya demikian. Asalnya seorang makmum itu ketika imamnya bertakbir langsung bertakbir setelahnya, tidak melakukan hal yang lain. Sunnahnya demikian, dan itu sunnahnya. Jadi ketika imam itu mengucapkan Allahu Akbar, langsung makmum bertakbir setelahnya, ya, tidak menjeda dengan perbuatan-perbuatan lain kecuali ada hajat. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah nanti kita akan membahas masalah mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram. Setidak-tidaknya tadi ada ya 7 persyaratan kapan seseorang itu sah takbiratul ihramnya. Harus disertai niat, kemudian dalam kondisi berdiri, harus berbahasa Arab, ya, tidak boleh tidak berbahasa Arab. Kemudian juga harus lafaznya Allahu Akbar. Kemudian juga harus mutawali terus menerus, tidak boleh ada jeda ya. Kemudian juga ya selamat dari lahan ya kesalahan, kemudian mampu mengucapkannya ya. Maka ini diantara syarat takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Baik. Jangan ketika pengen belajar takbiratul ihram ini tambah was-was bertakbir. Ini sah atau kada? Tapi saya ingin menjelaskan apa namanya, inilah syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama bertakbir ya. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang bertanya langsung? Ya, silakan. Kental. Oh. Ya.
Kesalahan dalam bahasa Arab, ada kesalahan itu kesalahan jali ya. Kemudian ada kesalahan tuh khafi. Lahanul jali ada lahanul khafi. Lahanul khafi itu yang tidak mengubah makna seperti tadi dialeknya gitu ya. Tidak fasih gitu pengucapannya, maka insya Allah tidak mengapa. Itu tidak mempengaruhi kesahannya salat. Ya, itu insya Allah tidak mengapa, sekedar dialek ya. Dialek ya. Kalau orang Banjar ya mina belagu sedikit ya bahasanya ya. Kalau ada di daerah yang lain agak ya ada dialek-dialek tertentu setiap daerah, maka insya Allah tidak mengapa ya. Salatnya sah, tapi kita berusaha ketika kita mengucapkan lafaz itu hendaknya sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Baik. Iya, tadi itu jeda yang sebentar. Jeda yang sebentar itu tidak mengapa ya. Asal muapnya kada kepanjangan ya. Jeda sebentar itu tidak mengapa, itu diperbolehkan. Tadi kita katakan faslun yasir ya, jeda yang kecil sebentar seperti bersin, batuk ya, atau seseorang mungkin menelan ludahnya, maka insya Allah itu tidak memisahkan dua lafaz tersebut. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain? Iya. Bagaimana hukumnya demikian ya, orang yang tidak tahu gitu ya, atau kita tidak tahu di belakang imam semacam itu. Maka kalau kita tidak tahu imam itu sengaja tidak sengaja, afdhalnya kita mufaraqah. Jadi kalau kita tahu imam itu salah di dalam takbiratul ihram dan kita tidak tahu dia sengaja atau tidak sengaja, maka afdhalnya kita mufaraqah. Mufaraqah itu kita berpisah darinya. Cari masjid yang lain. Atau kita sembahyang serongan. Iya. Maka kalau ada masjid sunnah, sholat aja di masjid sana. Dan ini sering saya jelaskan kepada ikhwah. Kalau antum itu di dekat antum atau jauh ada masjid sunnah, sembahyang di sana. Yang memungkinkan untuk kita sholat di sana. Kadang masjid-masjid kita itu kosong. Padahal ikhwan itu berdekatan rumahnya. Kadang dia tidak diisi masjid-masjid yang sudah tentu. Para salaf itu dia sangat perhatian terhadap mencari masjid. Maka mereka tidak sholat kecuali di masjid-masjid di sana ditegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, karena kita itu kalau imamnya bagus bacaannya, imamnya khusyuk di dalam sholatnya, tumakninah, kita tenang juga sholatnya, nyaman. Ya, tapi kalau imamnya cepat dan yang lain, kita terbawa emosi kadang-kadang. Ya, kadang kita emosi dalam sembahyang, hendak memamai imamnya. Kenapa nih cepatnya? Akhirnya kekhusyuan di dalam sholat itu hilang ya ketika seorang imam itu tidak sholat sesuai dengan sunnah. Kalau itu kasus terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mufaraqah saja. Mufaraqah itu bisa dia membatalkan sholatnya atau dia sholat sendiri, tidak berimaman dengan orang tersebut. Iya. Saya pernah ya sekali dulu sholat ya, kemudian ternyata imamnya ini ya kita nggak tahu ya, dia langsung saya imam katanya. Iya. Ternyata dia tidak bisa, salah fatal bacaannya, salah fatal ya salah fatal. Maka mufaraqah sudah. Ya kita berpisah dari dia, sholat sendiri ya semacam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi ya? Beliau ini tidak sholat gitu di sana. Sholat sendiri. Pertama, hukum untuk sholat itu hukumnya berlaku untuk semua.
Ketika tidak sah untuk satu orang, tidak sah juga untuk semua. Bukan sholat itu sah bagi orang yang tidak sah bagi orang yang paham bacaannya dan sah bagi orang yang tidak paham baca, tidak. Selama itu hukumnya sama, tidak bisa dipisahkan. Ketika itu tidak sah bagi satu orang, tidak sah juga bagi semua orang. Maka kalau misalnya, dan itu wallahu alam, saya rasa mungkin beliau untuk berhati-hati saja, tidak membatalkan gitu ya. Mungkin ada kesalahan bacaan yang mana kesalahannya itu tidak sampai membatalkan sholat, tapi mungkin bisa jadi sebab beliau sholat sendiri nggak tahu, mungkin bisa sebab dia mungkin ada uzur tertentu yang kita tidak tahu. Tapi intinya kalau imamnya itu masih dalam batasan ditolerir, ya dikatakan ya, nanti kita akan ada pembahasan kapan sholat imam itu tidak sah. Pertama tadi masalah takbiratul ihramnya tidak benar. Yang kedua adalah masalah bacaannya, baca surah Al-Fatihahnya. Maka nanti ada pembahasan kapan surah Al-Fatihah itu dibaca tidak sah oleh seorang imam, nanti ada di dalam masalah sifat salat ini, ya. Kesalahan apanya? Karena di dalam bacaan Al-Qur'an itu ada kesalahan lahnul jali, ada lahnul khafi. Kesalahan yang fatal itu adalah secara umum mengubah makna. Adapun lahnul khafi tidak mengubah makna. Seperti seseorang mungkin kurang makhrajnya, seharusnya ada tarqiq, ditipiskan, tidak ditipiskan. Ya. Tidak semua orang Arab itu lancar baca Quran, ya. Tidak semua orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Antum tanya orang kampung kadang-kadang bisa bahasa Indonesia. Ya. Enggak usah di ujung udah kita aja ditakuni aja bahasa Indonesia, jawabnya pakai bahasa Banjar. Iya, banyak. Jadi wajar ya, orang berada di Indonesia tidak semua bisa bahasa Indonesia. Tidak semua juga orang berada di Arab dia fasih dalam melafazkan Al-Qur'anul Karim semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Kita tidak tahu gitu. Kedengaran makmum. Pertama tentang masalah kita tidak tahu imamnya ini sudah i'tidal apa belum, sedang kita mau rukuk. Kita tidak tahu. Tapi suaranya masih belum gitu ya. Tapi dia sudah kita tidak tahu dia berdiri apa tidak. Kalau antum tidak tahu maka kita kembali kepada keyakinan. Kalau keyakinan kita imamnya itu masih posisinya rukuk, maka antum anggap mendapat rukuk bersama imam. Kalau antum keyakinannya imam sudah berdiri sebelum kita rukuk, maka antum tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Kembali kepada keyakinan kita. Kalau ragu-ragu ini setengah-setengah, maka asalnya antum tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Taib. Kemudian yang kedua, masalah tentang suaranya keras ya, suara imamnya disiarkan tapi di mic kedengeran oleh makmum di belakangnya.
Eh, Pertama boleh saja sebetulnya kadang-kadang sholat zuhur dan asar itu terdengar suara imam. Kadang Nabi SAW pernah memperdengarkan suara beliau. Tetapi itu kalau ada hajat. Dalam rangka seperti Nabi kadang mengeraskan suara iftitah beliau. Ya, untuk apa? Untuk mengasih tahu para sahabat, ya, beliau membaca ini. Kalau ada hajat itu diperbolehkan. Ya. Kalau terjadi dengan sengaja misalnya sah apa tidak sholatnya tetap sah karena itu tidak mengapa dijaharkan. Cuma kadang itu menyelisih sunnah saja. Tapi masalah sholatnya sah. Terus makmum di belakangnya apakah harus ikut? Tidak harus mengikuti apa yang dibaca oleh seorang imam. Kemudian yang ketiga ada mubalik di masjid, cuma mubaliknya di waktu i'tidal saja. Pas mau ruku mau i'tidal. Ruku mau bangkit dari ruku mau i'tidal. Bolehkah? Tidak semuanya. Maka tablik itu asalnya dalam kondisi hajat. Kalau hajatnya emang di situ saja, di waktu bangkit dari ruku mau i'tidal, ya sudah tabliknya di situ saja. Karena bisa jadi pas di waktu ruku itu mungkin mikrofonnya tidak ada atau apa ya, mungkin jauh dan misalnya lemah, kadang-kadang mungkin bisa jadi. Ya kalau seandainya masjid melihat maslahatnya disampaikan ini tidak ada masalah kalau dibutuhkan. Tapi kalau sebetulnya suaranya sudah kedengaran jelas ya, kedengaran jelas semuanya, ya tidak perlu sebetulnya. Tidak perlu. Ya, maka ini tinggal kembali kepada pihak masjid itu sendiri. Tetapi kita sebagai orang awam ya mungkin kita tidak tahu ya apa masalah bisa jadi kita tidak tahu, mungkin yang sebelah kirinya kada kedengaran, mungkin sebelah kanannya terdengar, sebelah kirinya mungkin tidak terdengar, bisa jadi. Ya intinya kalau sudah kedengaran suara imam tidak perlu dikeras, ada mubalik. Tapi kalau tidak kedengaran maka di situ ada mubalik, dan mubalik itu asalnya dia menyampaikan apa yang dibutuhkan saja, yang tidak terdengar dari suara imam. Wallahu a'lam. Taib. Suaranya kecil, jadi yang mendengarkan cuma yang di belakang imam aja, yang sudah di sisanya itu tidak mendengar lagi, dan itu digerakkan aja, apalagi yang makmum wanita di belakang sudah pasti tidak mendengar. Itu apakah inisiatif jamaah atau memang ditunjuk dari pengurus masjid atau gimana? Abdalnya ditunjuk, tapi nggak ditunjuk pun tidak mengapa. Yang merasa suaranya lantang dia yang menyambungkan. Kalau sudah ada yang menyambungkan, jangan lain umpat-umpatan. Karena apa? Karena terjadi kekacauan nanti. Ya. Terjadi kekacauan. Kira orang bingung. Ya. Maka kalau sudah ada yang menyambungkan satu orang suaranya lantang, maka yang lain diam. Suaranya tidak kedengaran, yang di belakangnya lagi menyambungkan. Ya, semacam itu. Abdalnya ditunjuk untuk apa? Agar tidak ada ya orang-orang yang mungkin kadang-kadang itu kalau tidak ditunjuk nanti mungkin berbarengan bisa jadi yang nyambung, sehingga nanti orang bingung ya ada apa ini, ada apa. Maka abdalnya ditunjuk. Kalau tidak ditunjuk maka suara yang lantang. Kalau ada sudah saudara kita yang menyambungkan, ya sudah. Itu sama seperti kalau imam salah. Kalau imam yang salah itu di belakang imam yang menegur. Kalau sudah ada satu yang menegur, yang lain jangan menegur. Malah justru imamnya tambah bingung. Ya, tambah bingung. Semacam itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya menggugurkan kandungan atas saran dokter? Karena jika anak ini dilahirkan, maka anak ini akan mengalami cacat dan bentuk tubuh yang tidak sempurna, ditambah penyakit dalam seperti jantung dan ginjal yang bermasalah. Tidak boleh. Kalau misalnya ini adalah takut anaknya lahir cacat, ya seperti yang disebutkan di sini, tidak boleh dia. Siapa yang menjamin? Seseorang tidak tahu apa yang akan lahir. Makanya itu perkara gaib. Itu perkara gaib. Dan ya tidak ada penyakit itu pasti ada obatnya. Ya. Maka ini tidak boleh. Ini asumsi ya dokter semacam itu. Ya. Maka tidak boleh para ulama membolehkan menggugurkan kandungan itu kalau seandainya menimbulkan mudarat pada kematian kepada seorang ibu. Artinya dia harus memilih. Ima anaknya lahir selamat, ibunya meninggal. Atau ibunya selamat, anaknya meninggal. Ya, pilihan yang ini yang diperbolehkan.
Dia menjatuhkan kandungannya kan kalau diteruskan dia bisa meninggal. Ibu ini kan ada sebagian wanita itu mungkin tidak bisa melahirkan. Ya. Kalau diteruskan kandungannya bisa dia ibu ini meninggal. Ini kata para ulama kondisi yang boleh digugurkan kandungan demi menjaga maslahat besar. Adapun selain ini tidak boleh. Tidak boleh menggugurkan kandungan yang sekedar hanya takut anaknya cacat dan semisalnya. Itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Afwan, mungkin di luar tema Ustaz. Saya adalah seorang anak yang seringkali menjadi tempat pelampiasan amarah orang tua. Sekalipun orang lain yang salah, saya menjadi tempat pelampiasannya. Cukup lama saya hanya diam dan menerima. Dan saya merasa sakit hati sampai suatu ketika saya meminta kejelasan apa kesalahan saya sehingga pantas dimarahi. Namun saya mendapatkan kemarahan yang lebih keras. Pantaskah saya merasa tersinggung atas sikap tersebut? Mohon nasihatnya untuk orang dan saya sebagai seorang anak. Pertama ya, seorang anak itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah dan ya berbuat baik kepada dua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an ya, kejahatan yang paling parah dari orang tua yaitu kesyirikan. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling parah. Ketika Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya keduanya menyuruh engkau menyekutukan aku, berbuat syirik, kata Allah, jangan engkau taati. Kemudian apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulah keduanya di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Itu syirik, itu lebih besar daripada dosa seorang tua sekedar marah. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebagai seorang anak berbakti kepada dua orang tua. Maka kewajiban kita berbakti kepada dua orang tua kita. Berbuat baik kepada mereka apapun latar belakang mereka. Mereka seorang preman, seorang penjahat, seorang yang berbuat kesyirikan, seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah wajib berbuat baik kepada dua orang tua kita. Kalau orang tua itu berbuat zalim, jangan dibalas dengan kezaliman. Itu urusan dia, biarkan itu urusan dia dengan Allah. Ketika dia tidak adil sama anaknya, anak ini suka dimarahi ya, sedangkan anak ini tidak dimarahi. Jangan jadikan ketidakadilan orang tua itu menjadikan kita berbuat hal yang sama. Kita diwajibkan untuk taat. Maka kejelekan orang tua jangan dibalas dengan kejelekan. Kewajiban kita taat. Adapun kejelekan dia, Allah nanti akan menghisap dia dari kiamat kelak. Allah nanti akan menghitung dia. Ketika dia berbuat zalim kepada anaknya, anak tidak salah, dimarahin, ya, tidak tahu apa-apa, anaknya masuk dimarahin. Pokoknya melihat muka anaknya haru-haru apa? Sarik aja orang tuanya. Karena tahu apa-apa. Itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisap terhadap kezaliman dia kepada anaknya. Tapi kita sebagai seorang anak wajib kita berbuat baik kepada orang tua kita. Berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan orang tua kita lakukan. Ya. Maka kata para ulama, berbakti kepada dua orang tua itu yang terbesar adalah menyelamatkan mereka dari ya perkara-perkara yang merusak tauhid. Ya, itu bakti yang terbesar. Ya, kepada dua orang tua. Yang menyelamatkan mereka dari perkara-perkara yang merusak akidah mereka. Yang kedua, bakti kepada orang tua itu adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hati mereka. Dan yang ketiga, kata para ulama, bakti kepada orang tua itu tidak mengangkat suara, tidak berkata kata kasar kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, kata para ulama, bakti kepada orang tua adalah berkhidmat untuk mereka. Ini bakti kepada dua orang tua. Ini yang dilakukan oleh seorang anak. Apapun ya perbuatan dia tidak menyenangkan, kita boleh Ustaz, marah ke orang tua di dalam hati, boleh. Selama Anda tidak ungkapkan dengan perkataan dan perbuatan, itu wajar. Manusia ketika disariki orang tuanya kadang-kadang sarik juga. Ya, kenapa aku kada salah dimarahi? Akhirnya dia rasa sedih, sarik. Boleh dalam hati, boleh, tapi jangan diucapkan dengan lisan dan jangan mengubah perbuatan Anda. Tetap Anda berbuat baik. Tentu hati manusia itu tidak ada yang bisa mengontrol. Hanya Allah yang bisa mengontrol hati manusia. Kadang kita mungkin kita agak tidak nyaman dengan orang tua kita. Harus paksa nyaman. Hati tidak ada yang bisa ngontrol. Tapi perbuatan lisan kita bisa ngontrolnya. Maka
kita mendapatkan tidak nyaman pada perbuatan orang tua kepada kita, timbul sesuatu dalam hati kita, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kita berusaha perbuatan kita, lisan kita tetap ihsan, berbuat baik kepada dua orang tua, dan berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya mengubah hati ya orang tua, karena doa itu sangat dahsyat, ya, bisa mengubah seseorang. Makanya kata silahul mukmin doa. Senjata seorang mukmin itu doa. Kalau Anda nggak punya apa-apa di dunia ini, Anda punya Tuhan yang bisa Anda angkat tangan Anda setiap saat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hambanya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengubah ya hati manusia, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan usaha, tapi yang mengubah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau betul-betul dia ikhlas di dalam berdoa, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Wallahu taala a'lam. Baik, saya kira cukup untuk terakhir. Oke. Membagi harta. Baik. Pertama, pekuburan itu asalnya adalah di penguburan kaum muslimin. Maka alqah itu asalnya umum. Kalau alqah itu cuma khusus untuk orang tertentu, ya, di muka rumahnya misalnya ada kuburan sejauh, maka ini misi sunnah Nabi SAW. Asalnya seorang itu dikuburkan di penguburan kaum muslimin. Kenapa hikmahnya? Kita itu dikuburkan penguburan kaum muslimin agar banyak orang yang mendoakan Anda. Karena kalau Anda dikubur di penguburan kaum muslimin, kuburan itu akan diziarah oleh kaum muslimin. Orang ziarah kubur mendoakannya. Adapun kalau orang itu dikubur di rumahnya masing-masing, misalnya di depan rumahnya, misalnya dia punya pekarangan rumah, kemudian dikubur, maka pertama ya yang mendoakannya itu terbatas cuma keluarganya. Bisa jadi keluarganya pindahan berataan. Karena ada lagi yang mendoakannya. Ini di antara hikmah di dalam syariat. Kenapa kita itu dikuburkan di penguburan kaum muslimin? Karena di penguburan kaum muslimin itu pasti banyak orang berziarah. Semakin banyak orang itu diziarah, kuburan itu didatangi, maka semakin banyak didapatkan manfaat dari penghuni kubur. Ya, karena banyaknya orang mendoakan. Doa itu bermanfaat bagi penghuni kubur. Bisa jadi akibat doa orang tersebut Allah mengampuni hamba ini. Makanya di dalam Islam tidak disunnahkan seseorang itu dikubur di kuburan khusus untuk dia, tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di dalam Islam sunnahnya orang tua itu sebelum meninggal berbagi hartakah atau tidak? Pertama, harta yang dibagi sebelum meninggal bukan harta warisan, tetapi itu adalah pemberian. Maka kalau pemberian sifatnya ini khilaf ulama. Yang jelas mereka mengatakan adil, tapi keadilan ini ahlul ilm berselisih. Apakah dibagi sama rata antara laki-laki dengan wanita, ataukah dibedakan? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dibagi rata antara laki-laki dengan wanita. Sebagian lagi mengatakan tetap dibagi sesuai dengan faraid. Laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar daripada bagian perempuan. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena kata beliau, sebagus-bagus pembagian ada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, lidzakari mislu hadzal unthayain. Untuk laki-laki 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Maka kata beliau tidak ada pembagian yang lebih adil daripada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka saya Shalih Al-Utsaimin dan sebelum beliau pendapat ulama, mereka berpendapat bahwasanya kalau mau membagi pun juga hadiah bagiin secara faraid. Hitungan 2 kali, bagian laki-laki 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Sebagian ulama mengatakan tidak dibagi rata. Dan ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama, dan ini tergantung orang tua itu mengambil pendapat yang mana. Ya, karena khilafnya sangat kuat sekali. Saya pribadi wallahu alam condong kepada pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dibagi seperti hitungan faraid. Ya. Maka pembagian yang dilakukan ketika orang tua masih hidup itu namanya pemberian, hadiah. Ya, dan hadiah itu harus adil. Adapun kalau sudah meninggal, itulah namanya faraid, ya, bagian warisan. Ya. Maka apakah ada sunnahnya, tuntunannya dalam Islam orang tua membagi? Tidak ada tuntunannya. Membagi sebelum dia meninggal tidak ada tuntunannya. Tapi kalau dia lakukan boleh.
Kalau dia lakukan boleh. Tapi kalau itu dilakukan di detik-detik akhir hayatnya dia, di penyakit yang menjemput ajalnya dia, penyakitnya berbahaya. Kemudian dia kumpulkan anaknya, kemudian dibagi, itu tidak dihukumi pembagian. Tidak perlu dilaksanakan. Ya, itu tidak perlu dilaksanakan. Kenapa? Karena itu tidak sah pemberian di saat-saat orang itu dalam keadaan penyakit yang menggorogot dia. Maka nanti hartanya itu berubah menjadi warisan. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.